Seorang pemuda bernama Yakub. Nah, pemuda ini disuruhkan untuk harus pergi jauh. Lalu ia membawa makanan, pakaian, minuman, serta semuanya itu dimasukkan ke dalam tas. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Nah, adik, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi malam sampai pagi ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami semua. Dan untuk adik-adik di rumah, terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya, di mana cerita tersebut berada di Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kakak bacakan untuk adik-adik. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setelah membaca firman Tuhan, sekarang kakak akan melanjutkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tunjukkan gambarnya. Ini adalah seorang pemuda yang bernama Yakub. Ini adalah Yakub. Yakub harus pergi jauh. Ia membawa makanan, pakaian, minuman, dan memasukkannya ke dalam tas. Lihat wajah Yakub. Apakah Yakub merasa senang? Tentu adik-adik di rumah, Yakub merasa sedih. Yakub tidak senang karena ia harus pergi sendiri. Ayah dan ibunya tidak bisa pergi bersamanya. Mereka hanya melambaikan tangan dan mengatakan, "Selamat jalan Yakub." Tahukah kalian hendak kemanakah Yakub? Yakub hendak pergi jauh ke rumah pamannya. Ia takut karena ia belum pernah ke sana. Ia juga sedih karena ia harus berpisah dengan ayah dan ibunya. Hari sudah malam, tapi Yakub belum sampai di rumah pamannya. Ia sangat lelah dan mengantuk, tetapi harus tidur di mana? Di situ sepi, tidak ada rumah, tidak ada tempat tidur, dan sekelilingnya gelap. Dengan hati sedih, Yakub tidur di jalan. Yakub berbaring di atas rumput dan meletakkan kepalanya di atas sebuah batu. Yakub tertidur seorang diri di malam yang gelap dan sepi. Tetapi Tuhan menjaga Yakub. Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Malam itu Tuhan memberikan Yakub mimpi yang indah. Yakub melihat cahaya yang terang di sekelilingnya. Dari manakah cahaya itu? Dari langit. Langit terbuka dan ia melihat ada sebuah tangga yang turun dari langit sampai ke bumi. Di atas tangga itu ada malaikat yang naik turun. Dan pada ujung tangga itu Yakub melihat Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yakub, "Yakub, jangan takut. Aku besertamu. Aku akan menjaga sampai di rumah pamanmu dengan selamat.
Aku juga akan membawamu pulang kembali ke rumah. Wah, Yakub merasa tenang sekali. Semua rasa takutnya lenyap. Tiba-tiba Yakub bangun dari tidurnya. Dia tersenyum senang karena Tuhan besertanya. Ia berkata, "Tuhan ada di sini waktu aku tidur." Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga saya dan berjanji akan beserta saya selalu." Sekarang Yakub tidak takut lagi. Keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan dengan gembira dan sampai di rumah pamannya dengan selamat. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Kakak bacakan untuk adik-adik. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kakak ulangi ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Setelah kita sudah baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kakak mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Diambil dari Mazmur 121 ayat 7. Nanti kakak tampilkan di layar ini ya. Adik-adik, kita sudah di penghujung dari ibadah hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap serius dalam beribadah walaupun masih online. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk menutup ibadah hari ini dengan lipat tangannya dan tutup matanya. Dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan kirimkan firman yang begitu indah dan anak-anak boleh mendengarkannya di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah agar diberi kesehatan dan keselamatan, dan berkatilah kedua orang tuanya dalam mendidik adik-adik dan berilah kesabaran kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah hari ini. Hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.